Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Taysirul Khalaq. Sudah sampai di As-Sidqu wal Kadzib, kejujuran dan kebohongan. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sidqu wal Kadzibu, ini pembahasan tentang kejujuran dan kebohongan. As-sidqu wal ikhbaru bima yutabiqul waqi'. Bermula sidqun. Sidqun itu jujur. Bermula sidik itu huwa, dianya sidik itu al-ikhbar, memberitahukan, menginformasikan bima yutabiqu, dengan sesuatu yang sesuai, ianya sesuatu al-waqi'ah, akan fakta. Jadi memberitahukan sesuatu yang sesuai dengan kenyataan namanya jujur. Wal kizbu, dan bermula bohong itu huwal ikhbaru bima la yutabiquh. Bohong itu yaitu al-ikhbaru, memberitahukan bima, dengan sesuatu la yutabiquhu, yang tidak sesuai, ianya sesuatu akannya fakta. Memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta namanya bohong. Jadi bila tidak memberitahukan fakta itu bukan bohong. Tidak memberitahukan fakta itu namanya bukan bohong. Itu bisa nanti disebut sebagai menyembunyikan. Jadi bohong itu sebatas memberitahukan sesuatu tetapi sebalik dari yang terjadi. Itu bohong. Bohong banyak ancamannya. Wailul lil mukadzibin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang bohong. Lanjut. Wa asbabus sidqi al-aqlu wad-din wal muru'ah. Dan bermula sebab-sebab jujur itu akal, agama, dan harga diri. Orang yang berakal pasti akan jujur. Orang yang beragama pasti akan jujur karena agama menganjurkan kita untuk jujur, dan harga diri juga. Orang yang punya harga diri pasti akan selalu jujur. Nah, lebih baik jujur yang menyakitkan daripada kebohongan yang menyenangkan. Jadi orang yang suka bohong sebenarnya dia itu tidak berakal atau akalnya kurang. Atau orang yang bohong itu sebenarnya tidak beragama dan tidak punya muru'ah, harga diri. Kenapa coba? Kenapa akal itu bisa menjadi sebab jujur? Li'annal aqla yudriku manfa'atas sidqi wa madharratal kadhibi. Karena bahwa sungguh akal itu yudriku, mengetahui ia akan manfaat kejujuran dan akan bahaya kebohongan. Akal itu paham dia, jujur itu sangat bermanfaat, bohong itu sangat berbahaya. Karena dengan kebohongan susah menyelesaikan masalah kalau yang punya masalah selalu berbohong. Nah, jadi kalau orang jujur walaupun masalahnya rumit, insya Allah mudah solusinya, mudah dicari. Fala yarda sahibuhu li nafsihil madarrah fayaltazimu sidqa. Maka tidak akan rela oleh pemiliknya akal, li nafsihi, untuk dirinya akan bahaya, fayaltazimu sidqa, maka akan melazimkan ia akan kejujuran. Jadi orang yang berakal itu tidak rela membahayakan dirinya karena dia tahu bohong itu bahaya, maka dia tidak rela membahayakan dirinya. Itu orang yang berakal sehat, maka dia senantiasa menjaga kejujuran. Itulah orang yang berakal. Wali annad-dina ya'muru bis-sidqi wa yanha 'anil ziddihi. Dan karena bahwa sungguh agama itu ya'muru, memerintahkan ianya agama, bis-sidqi, dengan jujur, wa yanha 'anil ziddihi, dan melarang ia dari lawannya jujur, yaitu bohong. Orang yang beragama pasti jujur. Kenapa? Karena ajaran agama mengajarkan semua orang untuk jujur, melarang orang dari berbohong. Jadi orang yang bohong itu sebenarnya dia tidak beragama, walaupun dia mengaku beragama. Wa kadzalika sahibul muru'ah, dan sampai seperti demikian lagi itu pemilik harga diri. Orang yang memiliki harga diri, la yarda li nafsihi illa sidqa, tidak rela ia untuk dirinya kecuali kejujuran. Nah, seperti di atas tadi, orang yang punya harga diri itu lebih baik dia diberitahukan secara jujur walaupun pahit akibatnya daripada dia dibohongin. Tapi terasa enak dan bahagia, karena itu hanya sifatnya sementara. Li'annahu yatlubu tahalliya bijamilil khisal. Alasan kedua, li'annahu, karena bahwa sungguhnya sahibul muru'ah, karena bahwa sungguhnya orang yang memiliki harga diri itu yatlubu tahalliya, itu mencari ia akan menghias
bijamilil khisal, dengan keindahan-keindahan perkara, keindahan-keindahan sifat. Orang yang punya harga diri selalu pengen menghiasi dirinya dengan hal-hal yang bagus. Wala jamala fil kadzib, dan tidak ada keindahan dalam kebohongan. Bohong itu tidak indah. Walaupun kelihatan indah sih, tapi hanya kulitnya doang indah. Orang yang memiliki harga diri, dia selalu pengen tampil memiliki sifat-sifat terpuji, karena itu dia tidak mau berbohong. Wasababul kazibi iradatu jalbin naf'i, dan bermula sebab bohong. Apa sih yang menyebabkan seseorang suka bohong? Wasababul kazibi, dan bermula sebab bohong itu iradatu jalbin naf'i, itu keinginan mendapatkan manfaat. Karena kadang seseorang yang pengen mendapatkan manfaat yang sedikit atau manfaat yang disegerakan, akhirnya dia berbohong. Wa iradatu daf'id darar, dan keinginan untuk menghilangkan bahaya. Kadang dia melakukan satu kesalahan biar dia merasa aman dari bahaya, maka dia pun berbohong. Padahal kebohongan tidak akan menyelesaikan masalah. Keinginannya untuk membela, untuk menghilangkan bahaya, darar, maka dia pun berbohong. Li'annal insan qad yara fil kadhibis salamatal ajilah fayatihi, karena bahwa sungguh manusia itu kadang-kadang melihat ia dalam kebohongan akan keselamatan yang segera, yang disegerakan. Fayatihi, maka dia pun melakukan ia akannya kebohongan. Karena seseorang yang akalnya kurang, dia melihat kalau dia berbohong akan membuat dia selamat, langsung terselamatkan. Maka dia pun mempraktekkan kebohongan. Padahal keselamatan yang didapatkan dari kebohongan itu sifatnya sementara. Karena ketika kebohongannya terbongkar, maka keselamatan itu akan hilang dari dirinya. Wa yara fi sidqi diddaha, dan kadang-kadang manusia itu melihat yara ini kita ataf kepada yara. Karena bahwa manusia itu kadang-kadang melihat ia dalam kejujuran, diddaha akan lawannya keselamatan. Fala ya'tihi, maka tidak mempraktekkan ia akannya kejujuran. Ini biasanya orang-orang yang bersalah, dia merasa kalau jujur dia tidak akan selamat. Maka dia tidak mau berlaku jujur. Padahal kalau jujur, masalahnya mungkin bisa disegerakan. Kalaupun ada hukuman, pasti ada batasnya. Wa dararul kadhibi ya'udu ila sahibihi, dan bermula bahaya kebohongan itu ya'udu, kembali ianya bahaya, ila sahibihi, kepada pemiliknya. Fayuhtakaru, maka akan terhina ia. Fayuhtakaru, maka akan dihinakan akan dianya. Jadi bahaya dari kebohongan itu ya kembali kepada pelakunya, pemiliknya. Ketika kebohongannya terbongkar, maka dia pun akan terhina. Tidak ada lagi orang yang akan percaya kepadanya. Watadhi'u as-siqatu bihi, dan lenyaplah oleh kepercayaan dengannya pemilik kebohongan. Jadi orang yang bohong itu ya orang tidak akan lagi percaya kepadanya. Orang sudah meyakini bahwa janji-janjinya selalu palsu, tidak layak diberikan kepercayaan. Wa yustarzalu fid dunya, dan akan dihinakan akan dianya pemilik kebohongan fid dunya, di dalam dunia, wa yu'aqabu fil akhirah, dan akan disiksa dia di akhirat. Ini bahaya lagi. Di dunia dia akan terhina tentunya ketika kebohongannya terbongkar, dan disiksa di akhirat. Di akhirat ada hukuman. Wa ya'udu ila ghairi sahibi, dan kembali ianya bahaya kebohongan juga kepada selain pemiliknya kebohongan. Jadi kebohongan itu membahayakan pemiliknya, kebohongan itu membahayakan orang yang bohong, sekaligus membahayakan orang lain. Dan kembali ianya bahaya tadi kepada selain pemiliknya. Makanya bahaya banget orang yang bohong itu, di samping dia membahayakan dirinya, merugikan dirinya, juga merugikan orang lain. Kenapa merugikan orang lain? Li'annal kadhiba ya'idu ghairahu khairan summa yukhlifu. Karena bahwa sungguh li'annal kadzdzaba, karena bahwa sungguh orang yang pendusta, pembohong, itu ya'idu ghairahu, itu menjanjikan ia akan selainnya khairan, akan kebaikan. Summa yukhlifu, kemudian menyalahi ia
akannya janji. Fatang kasiru nafsuhu, maka hancurlah oleh jiwanya orang lain tadi, li khaybati rajaihi, karena hilang harapannya. Jadi orang yang pembohong itu dia menjanjikan kepada selainnya akan kebaikan. Ini biasanya dalam kampanye. Orang-orang yang pengen dapat jabatan dalam kampanye, segala macam janji-janji baik ditawarkan. Summa yukhlifu, kemudian menyalahi ia akannya janji. Fatang kasiru nafsuhu, maka hancurlah jiwanya orang lain tadi yang dijanjikan, li khaybati rajaihi, karena hilang atau lenyap harapannya si lain. Harapannya tak terpenuhi, maka orang lain pun akan kecewa. Jadi bahayanya kepada pemilik kebohongan dan kepada orang yang dibohongi. Wali annahu yastashilul ghaibata wan namimah, dan karena bahwa sungguhnya pembohong itu yastashilu, itu memudahkan ia, menganggap sepele ia akan ghibah, menggosip, wan namimah, dan mengadu domba. Pembohong itu ya, kebohongan satu dosa pasti akan menyeret kepada dosa yang lain. Ketika seseorang sudah suka berbohong, maka mudah baginya untuk mengumpat orang lain, mengadu domba. Yang penting dia kebohongannya tidak terbongkar. Fayab'asun nasa bisababi dzalika 'ala tabaghudhi wat takhasum, maka dia membangkitkan akan manusia dengan sebab demikian kebohongannya, dia membangkitkan alat tabaghudhi, kepada saling benci, wat takhasum, dan saling bermusuhan. Gara-gara kebohongan dia tadi terhadap orang lain, dia telah mengompori, seolah-olah telah mengakibatkan manusia lain dengan sebab kebohongan dia. Orang lain akhirnya saling membenci, saling bermusuhan, dan keburukan-keburukan lainnya. Wa kafal kadhiba madhammatan qaulullahi azza wa jalla, dan cukuplah akan kebohongan. Wa kafal kadhiba, dan cukuplah akan kebohongan, hal keadaan kebohongan. Enggak boleh hal, belum sempurna. Wa kafal kadhiba, cukuplah akan kebohongan, nisbah celaan, oleh qaulullah, oleh firman Allah azza wa jalla. Untuk mengetahui bahwa kebohongan itu tercela, cukup kita bacakan saja satu firman Allah Subhanahu wa taala. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna biayatillah. Hanya saja mengada-ngadakan akan kebohongan oleh alladzina, oleh orang-orang la yu'minun, yang tidak beriman oleh mereka, biayatillah, dengan ayat Allah. Jadi orang yang berbohong sebenarnya hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Bahaya benar kebohongan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, qauluhu kita atah kepada qaulullah. Cukuplah untuk mengetahui bahwa kebohongan itu tercela, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kadzabal abdu, apabila bohonglah oleh seorang hamba, kadzbatan, satu kebohongan, taba'ada anhul malaku, niscaya menjauh darinya si hamba, al malaku, oleh malaikat, mailan, semil, 1 mil. Berapa kilo 1 mil? Ketika seorang hamba berbohong satu kali saja kebohongannya, itu malaikat akan menjauh darinya sejauh 1 mil. Berapa kilometer? Kenapa malaikat menjauh? Min nitni ma ja'abi, dari karena baunya, karena bau busuknya, ma ja'a, yang datang ia dengannya, ma. Karena kebohongannya itu akan menebarkan bau busuk, hingga malaikat rahmat pun akan menjauh darinya. Wa qafas sidqu sanaan qauluhu ta'ala, dan cukuplah akan kejujuran sebagai pujian. Wa qafas sidqa, cukup akan kejujuran nisbah sanjungan, oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui bahwa jujur itu terpuji, cukup kita baca firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kamu, adalah kamu itu sabit bersama orang yang jujur. Jadi Allah menganjurkan orang yang beriman untuk takwa dan untuk selalu bersama-sama dengan orang yang jujur. Ini berarti orang yang jujur itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan cukuplah untuk mengetahui bahwa kejujuran itu terpuji oleh qaulun Nabi, oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Taharrus sidqa. Jagalah olehmu akan kejujuran. Taharru, taharau senantiasalah kalian berusaha untuk jujur. Wa in ra'aitum anna fihil halakah, sekalipun engkau melihat bahwa sungguh dalamnya kejujuran itu ada kehancuran. Nabi menyuruh kita untuk senantiasa jujur dalam kondisi sangat darurat sekalipun. Sekalipun engkau melihat bahwa seolah-olah dalam jujur itu ada kehancuran. Karena walaupun kelihatan itu hancur, akan menghancurkan, namun pada akhirnya kejujuran itu akan menyelamatkan. Fa inna fihin najah, karena bahwa sungguh dalamnya kejujuran itu ada keselamatan. Walaupun kelihatan pahit, tapi dalam kejujuran itu selamat. Minimal kita akan selamat di akhirat. Walaupun di dunia mungkin kelihatan yang enggak selamat, tapi di akhirat akan selamat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.